Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwana Oktaviana dengan NIM 02 2024 003, program studi di Tinggi Keperawatan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Baik, pertanyaan pertama yaitu jelaskan apa saja pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Jawabannya, pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat berfungsi sebagai pedoman moral yang menjamin terciptanya harmoni, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bersama. Yang pertama, etika kehidupan berbangsa, menjunjung kesetaraan, keadilan, peraturan, dan menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, etika kehidupan berbangsa, mengutamakan kepatuhan terhadap hukum, transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan masyarakat dengan menentang korupsi. Ini yang ketiga, etika kehidupan bermasyarakat, mengedepankan toleransi, gotong royong, kejujuran, integritas, serta kepedulian sosial. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu tantangan Pancasila disebutkan, mana yang paling mendesak untuk diselesaikan dan mengapa? Jadi, tantangan yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah radikalisasi dan intoleransi. Karena mengancam keutuhan bangsa, erosi nilai kebangsaan, menghambat pembangunan, dan memperbesar tantangan lain. Mengatasi radikalisasi dan intoleransi akan menjadi langkah penting untuk memperkuat persatuan, menjaga keharmonisan sosial, dan memastikan hilangnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Contoh lain tentang Pancasila sebagai etika dapat dilihat dari adanya sikap otoriter dan dalam pemerintahan. Pemerintah yang bersikap otoriter sering kali menggunakan kekuasaan untuk menekan oposisi, mengontrol media, dan memaksakan kebijakan tanpa partisipasi rakyat. Contohnya, kebijakan yang dikeluarkan tanpa konsultasi publik atau penggunaan aparat untuk membungkam kritik. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk kelompok 12. Jadi pertanyaannya, mengapa Pancasila dipilih sebagai ideologi negara? Pancasila dipilih sebagai ideologi negara karena ia merupakan landasan filosofis, moral, dan pemersatu yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pemilihan Pancasila sebagai ideologi negara memiliki alasan kuat, baik secara historis, sosiologis, maupun filosofis. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana Pancasila dapat menjadi pedoman dalam pengembangan ilmu di Indonesia? Pancasila dapat menjadi pedoman dalam pengembangan ilmu di Indonesia karena nilai-nilai Pancasila memberikan landasan moral, etika, dan filosofis dalam upaya mencari, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk masyarakat. Terus pertanyaan yang ketiga, siapa saja tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila? Tokoh-tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Rajimanwedyo Diningrat, Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan ada Panitia 9. Adapun anggota dari Panitia 9 yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Jokrosujoso, Haji Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk kelompok 13. Adapun pertanyaannya yaitu, apa saja sumber historis yang membentuk pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu di Indonesia? Jadi, sumber historis yang membentuk pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu di Indonesia yaitu, yang pertama, tradisi dan kearifan lokal Nusantara. Yang kedua, periode kerajaan Hindu-Buddha. Yang ketiga, pengaruh Islam Nusantara. Yang keempat, masa pergerakan nasional.
Yang kelima, sidang BPUPKI dan Piagam Jakarta. Yang keenam, Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir, pengaruh era reformasi. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana dinamika sosial dan politik di Indonesia mempengaruhi penyerapan Pancasila dalam konteks pengembangan ilmu? Jadi, dinamika sosial dan politik di Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana Pancasila diserap dan diterapkan dalam pengembangan ilmu. Dinamika sosial dan politik di Indonesia mulai dari era awal kemerdekaan hingga reformasi secara signifikan memengaruhi bagaimana Pancasila diserap dalam pengembangan ilmu. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, pengembangan ilmu cenderung diarahkan untuk mendukung agenda politik. Dan pada era reformasi, kebebasan akademik meningkat, tetapi tantangan baru muncul dalam mempertahankan relevansi nilai-nilai Pancasila di tengah pengaruh globalisasi. Untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam pengembangan ilmu, diperlukan kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan keberlanjutan dalam setiap inovasi dan penelitian. Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.